Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Bil iktifa wal ikhtisar, langsung saja. Tema yang akan saya bawakan mengenai tajhizul janazah atau pelaksanaan atau cara pelaksanaan jenazah. Pertama mengenai jenazah, yaitu proses memandikan jenazah. Memandikan jenazah di sini perawatan jenazah maksud saya, mulai memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkan, memiliki hukum fardu kifayah, atau jika suatu tempat sudah ada satu orang, minimal satu orang yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban suatu tempat tersebut. Tapi kalau satu tempat tidak ada yang mau merawat jenazah, baik mensolati, menguburkan, dan lain-lain, maka satu desa atau satu tempat tersebut akan terkena dosa. Itu yang dimaksud hukum fardu kifayah. Di sini proses yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat-syaratnya yang pertama, orang muslim, orang yang memandikan jenazah tersebut sebaiknya keluarga, diutamakan keluarga dari si mayat. Terus kalau misalkan mayatnya laki-laki, yang menggantikan harus laki-laki. Dan kalau perempuan juga sebaliknya. Atau orang yang semahram dengan si mayat. Yang selanjutnya yaitu syaratnya, jika di suatu tempat, misalnya ada perempuan mati, tapi di suatu tempat tersebut tidak ada satu orang pun perempuan. Atau sebaliknya, jika di suatu tempat ada seorang laki meninggal yang di situ banyak perempuannya, nggak ada laki-lakinya, maka cara memandikannya dengan mentayamum si mayat tersebut. Nah, jadi yang perempuan tadi menggunakan alas tangan sehingga tangannya tidak bersentuhan langsung kepada, tapi jarang terjadi. Tapi di zaman Rasulullah pernah terjadi hal demikian. Untuk yang selanjutnya mengenai teknisi memandikan jenazah, yaitu sebelum memandikan itu kepalanya diikat. Jadi biar tidak kalau mayatnya mangap, biar tidak mangap gitu loh. Terus yang selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas perut seperti orang sholat. Nah, terus mengikat, menyatukan persendian lutut, jadi biar tidak megar kalau bahasa Jawanya. Menyatukan ibu jari, menghadapkan mayat ke arah kiblat ketika memandikan. Terus yang dipersiapkan alat-alatnya, yaitu tempat memandikan, itu ruangnya harus tertutup, tidak boleh memandikan jenazah di tempat terbuka. Nah, minimal ada kain atau satir untuk menghalangi orang luar bisa mengetahui ketika memandikan. Terus menyiapkan gayung, ember, kapas, minyak wangi, wangi-wangian, kapur barus, itu juga disiapkan dalam pemandian jenazah. Dan tata cara pemandian jenazah yaitu membacakan niat sebelum memandikan. Berarti yang memandikan harus niat sesuai dengan kelamin dari si mayat. Memandikan mendahulukan anggota yang kanan, seperti wudu, kita disunahkan untuk yang kanan. Meninggikan kepala si mayat agar air tidak masuk kepada kepalanya. Membersihkan dua jalan, yaitu belakang dan depan. Yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Dan kemudian yang selanjutnya itu mengambilkan air wudhu si mayit. Tadi mewudukan si mayit itu seperti kita wudhu, cuma kalau mayit itu yang memwudukan orang lain. Kemudian mulai membasuh. Nah, ini ada 3 basuhan. Yang pertama, basuh dengan air bersih, disiramkan, dapat dimulai dengan mulai kepala sampai kaki pada bagian yang kanan, yaitu dengan cara digosok-gosokkan. Yang kedua itu menggunakan sabun, berarti basuhan kedua menggunakan sabun. Dan basuhan yang ketiga, basuh air dengan yang sudah dicampuri dengan kapur barus, dan tidak perlu digosok untuk basuhan ketiga.
Dan jika dirasa basuhannya tersebut kurang bersih, boleh ditambahkan basuhan ke-5, ke-7, dan ke-8. Oh, maksudnya yang bagian yang ganjil, tidak boleh 8, 3, 5, atau 7. Yang selanjutnya, mengeringkan badan dengan handuk atau kain. Terus yang selanjutnya, mengkafani jenazah. Hukumnya seperti yang tadi, yaitu fardu kifayah. Kriteria kainnya, nah, ini. Kalau jenazahnya laki-laki itu 3 helai kain, kalau perempuan itu 5 helai kain. Nah, kalau perempuan 3 helainya itu membungkus, sedangkan 2 kainnya itu buat aksesoris tambahan seperti memakai sorban atau kerudung, juga yang lain seperti menggunakan pakaian, ada pakaiannya kalau perempuan. Makanya disunahkan 5 helai, karena berbeda dengan laki-laki yang langsung dibungkus. Terus yang selanjutnya, jenis kain kafan itu tidak ditentukan, terserah, boleh menggunakan warna putih atau warna yang lain, yang penting tidak tipis, dan menggunakan wewangian. Di sini wewangiannya bisa menggunakan kapur barus. Nah, untuk kain kafan, untuk mengkafani anak kecil ini diharuskan kafan yang tidak diharuskan harus menggunakan kafan tertentu. Nah, seperti yang awal tadi, yang penting tidak kain kafannya tipis sehingga kulitnya terlihat. Yang intinya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, cara mengkafani jenazah. Bentangkan tali pengikat kain kafan secukupnya. Berarti kalau kain kafannya dibentangkan di bawah talinya, lalu setelah tali dibentangkan, kita kasih lapisan yang pertama di atasnya. Lalu setelah lapisan pertama dikasih wangian, baik kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Lalu lapisan kedua, setelah lapisan kedua dibentangkan, dikasih wangian. Lalu dikasih lapisan ketiga, dan di atasnya ditaruh wangian. Lalu si mayit diletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Nah, tutup kain lapisan ketiga. Setelah ditutup ketiga, lapisan kedua ditutup, terus lapisan yang pertama tadi ditutup, baru diikat dengan ikatan yang sudah disediakan tadi di awal. Nah, gitu caranya. Kalau perempuan beda lagi, yaitu yang pertama itu buat baju, lalu kerudung, dan lain-lain. Yang selanjutnya seperti yang laki-laki tadi. Terus yang selanjutnya mengenai mensolati jenazah. Ya, mensolati hukumnya seperti yang tadi, yaitu fardu kifayah. Di sini persyaratannya ada banyak ikhtilaf dari ulama mengenai hal tersebut. Terus mengenai ada dalil Rasulullah yang mengatakan tidak didatangkan kepada Rasulullah, telah didatangkan kepada Rasulullah jenazah yang punya hutang, dan bertanya apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya. Kalau ada maka Rasulullah mensolatinya, tetapi bila tidak, beliau berkata kepada umat Islam, sholatlah jenazah saudara kalian. Jadi di sini Rasulullah berkenan mensolati jenazah apabila hutang-hutangnya telah lunas atau ada yang menanggung hutang-hutangnya. Di zaman Rasulullah masyhur sekali. Tentang dalil perempuan mensolati jenazah ini, banyak ulama yang mengatakan kalau perempuan mensolati jenazah itu tidak bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Misalkan ada di suatu tempat hanya ada perempuan saja, misalkan di desa ada laki-laki, ternyata perempuannya satu perempuan mensolati itu tidak bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Lalu sebagai minimal sholat jenazah itu ada imam dan ada makmum.
Tata cara mengerjakan sholat jenazah, yang pertama yaitu syarat sah sholat jenazah adalah yang mensolati harus muslim, suci dari hadas kecil maupun besar, suci dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah, sholat jenazah ini berbeda dengan sholat pada umumnya. Sholat jenazah terdiri dari 4 rakaat, 4 kali takbir, 4 kali takbir. Tidak ada yang namanya rukuk sujud. Niatnya usolli ala hadza, untuk perempuan, hadza maiti fardu kifayati arba'at takbirati fardu kifayati sunnatan lillahi ta'ala. Ya, usolli sunnatan ala hadzal mayyiti arba'at takbirati sunnatan lillahi ta'ala, gitu ya. Kalau perempuan diubah di hadhil maitati. Itu niatnya. Untuk takbir yang pertama kita membaca surat Fatihah. Untuk takbir yang kedua membaca sholawat. Ketiga doa Allahumma firlahu kepada mayit. Terus yang takbir keempat, Allahumma la tahrina ajrahu wa taftina badahu wa filana walahu. Untuk posisi imam di sini, kalau jenazahnya perempuan, maka si imam ketika sholat berada di perut jenazah. Tapi kalau laki-laki jenazahnya, maka si imam berada di posisi kepalanya. Untuk prosesi penguburan jenazah di sini syaratnya adalah memperdalam kuburan kira-kira 2 meter, atau istilah Jawanya sak pengadeg sak pengawe. Itu istilah Jawanya. Agar apa? Agar kalau mayat dikubur itu tidak tercium baunya oleh binatang buas atau orang-orang. Nah, kalau dalam teknik membuat lubang itu, di lubang sebelah kiblat itu harus diberi condongan agar ketika menguburkan mayit bisa dihadapkan ke arah kiblat. Dan ketika memasukkan mayit di dalam kubur, bacalah bismillah wa ala millati rasulillah dan bismillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Itu sunnah. Nah, itu selesai penguburan, ketika lubang telah ditimbun kembali dengan tanah, hendaknya mereka yang hadir mendoakan si mayit. Tahu kalau orang NU biasanya setelah penguburan itu mengadakan tahlilan di sana, dan menurut mazhab Syafi'i menganjurkan agar dibacakan talqin atau doa yang bisa dibacakan atau menuntun si mayit ketika menjawab pertanyaan dari malaikat. Di sini berbagai tata cara berkaitan dengan penguburan. Menurut mazhab Syafi'iyah, sebaliknya tidak menggunakan tanah tambahan. Jadi ketika mengubur ya menggunakan tanah tersebut, tidak perlu kita beri tanah tambahan agar makamnya lebih tinggi. Terus diperbolehkan menaikkan kuburan kira-kira sejengkal lebih tinggi agar kalau ada orang yang lewat itu bisa membedakan, oh itu ada kuburannya, jadi tidak diinjak-injak atau diduduki. Terus dianjurkan meletakkan sepotong batu atau kayu sebagai penanda dari kuburan tersebut, biar orang yang berziarah tahu bahwa di bawah itu ada sanak saudaranya. Terus yang ketiga, sebaliknya tidak membuat bangunan di atas kuburan. Nah, bangunan di sini yang tidak boleh adalah yang diplester semen yang menutupi kuburan secara penuh. Itu yang sebagian ulama mengharamkan hal tersebut, dan sebagiannya lagi meski tidak mengharamkan namun tegas bahwa perbuatan tersebut tidak disukai. Jadi itu sepenggal dari penjelasan saya. Kalau kurang lebihnya bisa ditanyakan di Google Classroom. Wal akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.